Nah, jadi Wak, kisah ini dimulai ketika pada saat pagi buta sekitar jam 2-3 malam tuh tanggal 3 Desember 2016, seorang pengemudi Uber yang sedang menuruni jembatan Road 35 di Belmar, New Jersey melihat ada sebuah mobil tua nih warna abu-abu yang ditinggalkan di sisi jalan. Nah, karena di sana sepi, nggak ada orang, masih gelap kali ya kan, akhirnya si pengemudi Uber ini pun langsunglah nelpon polisi untuk melaporkan keberadaan mobil tanpa pengemudi ini. Dan ketika polisi sampai di lokasi, polisi ini pun langsunglah memeriksa dan mereka melihat bahwa pintu mobil tuh nggak terkunci ternyata, Wak, dan kuncinya masih ada di tempatnya. Tapi nggak ada orang sama sekali nih. Macam mobil tuh ditinggal kayak gitu aja lah. Dan akhirnya polisi pun langsunglah memeriksa plat mobil itu kan, dan mereka mengetahui bahwa mobil itu adalah milik seorang nenek-nenek berusia 96 tahun yang bernama Lillian Stern, Wak, yang tinggal di Neptune City, New Jersey. Nah, setelah mendapatkan alamat lengkap si pemilik mobil ini, polisi pun langsunglah ke rumahnya nenek Lillian ini. Dan setelah sampai di sana, polisi pun memberikanlah informasi kepada nenek tersebut, "Ibu, mohon maaf, kami menemukan mobil ibu di jembatan Road 35. Ketinggal aja kayak gitu. Kenapa ada di situ mobilnya, Bu? Ambil gih," kata gitu kan. Nah, si nenek itu bilang, bukan saya yang ninggalin mobil itu di sana. Yang ada setahu saya malam tadi mobil saya itu dipakai sama cucu saya, namanya Sarah Stern, umurnya 19 tahun, Pak. Terus kalian nemuin mobil itu terparkir gitu aja di pinggir jalan, terus Sarahnya kemana?" katanya. Nah, itu dia, Bu, berarti gak ada orang di mobil itu. Cobalah kalian cek ke rumah dia, gih. Siapa tahu dia ada di rumah nih. Dia nggak tinggal sama aku soalnya, kata si nenek ini kan. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, polisi pun langsung lagi pergi ngecek ke rumahnya Sarah untuk memastikan. Nah, ketika polisi sampai di rumah Sarah, diketok-ketok rumahnya kan, nggak ada yang nyaut. Diperiksa lagi, ternyata baru diketahui pintu rumahnya nggak terkunci. Buka sama polisi, masuk polisi kan, dan ternyata betul di rumah tuh kosong, nggak ada orang sama sekali. Nah, satu-satunya yang ada di rumah itu cuman anjingnya si Sarah itu, Wak, yang terkunci di dalam sebuah peti. Sementara Sarahnya nggak ada. Dan setelah dicari tahu ke keluarga dan kawan-kawan Sarah kan, nggak ada dari mereka yang mengetahui nih di mana keberadaan si Sarah sebenarnya. Nggak ada yang sama si Sarah lah pokoknya. Sarah pun menghilang lah hari itu, Wak. Nah, sekarang kita bahas ya siapa nih si Sarah ini ya. Jadi, Wak, Sarah Stern ini adalah seorang anak tunggal yang parasnya cantik, rambutnya coklat, dan dia juga dikenal baik dan pekerja keras. Ibunya Sarah ini sudah meninggal dunia karena kanker di tahun 2013, dan sementara dia hanya tinggal berdua aja nih sama ayah kandungnya. Selain itu, Sarah ini juga seorang seniman berbakat, Wak. Dia ini belajar seni dan juga TV production di komunitas kampus tempat lah gitu. Dia sering memamerkan karya seninya tuh di akun Twitternya juga. Dan Sarah ini bisa dikatakan lumayan memiliki hubungan baik dengan beberapa influencer di sana, Wak. Kayak Jenna Marbles, Julien, kawan-kawan dia juga gitu. Jadi ketika beberapa kenalan influencer ini mengetahui bahwa si Sarah hilang, kan pada heboh semuanya. Bahkan banyak tuh, Wak, waktu itu beberapa YouTuber sama influencer lainnya di sana memposting di media sosial mereka menanyakan apakah ada di antara kalian melihat Sarah Stern atau tidak. Dan mereka juga sempat membuat pamflet missing Sarah Stern gitu loh, dengan reward $5.000 untuk siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang di mana Sarah ini berada. Dan karena hal ini juga akhirnya para penyelidik pun langsunglah mewawancarai beberapa kawan-kawannya, keluarga-keluarga Sarah ya kan, untuk bisa mengumpulkan banyak informasi nih. Nah, selama pencarian informasi ini berlangsung, Wah, ada tuh seorang teman keluarganya si Sarah dan juga tetangganya mereka, kita sebut aja namanya Alexis ya. Dia mengatakan kepada penyelidik, "Bapak, saya kemarin sempat loh SMS-an sama Sarah." "Kapan?" "Sehari sebelum dia hilang ini, tanggal 2 Desember kemarin." Nah, pada saat itu Pak, si Sarah ini sempat bertanya sama saya lewat SMS, "Aku boleh nggak nih bawa beberapa barang mamaku ke rumahmu?" Nah, karena kan mamanya Sarah udah meninggal kan, jadi si Sarah ini masih nyimpan banyak kali, Wak, barang milik mamanya di rumah itu, dan dia nggak tahu nih barang-barang ini mau diapain gitu, mau disimpan di mana nggak tahu. Maka itulah dia SMS, "Alexis, aku nggak tahu nih, Wak, mau kusimpan di mana, boleh nggak ini ku taruh di rumahku aja gitu." Nah, Alexis bilang, "Ya udah sini lah, ntar," kata gitu kan. Nah, nggak lama kemudian sampailah ini Sarah ke rumah Alexis kan, dan dia pun langsung lah menurunkan beberapa barang-barang milik ibunya itu di rumah Alexis. Nah, waktu Sarah datang ke rumah saya, Pak, dia nggak sendirian. Sarah sama sahabat dia, tahu saya, namanya Liam McAtesney, Pak. Dan waktu itu, Pak, ya raut muka si Sarah nih kayak sedih kali, kayak depresi gitu. Apa mungkin